Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Perkenalkan, saya Naysila Adil Cornelia dengan NIM 240406037 dari kelas PK 4B. Di video kali ini saya akan membahas LKPD Kimia Organik Fisik tentang reaksi substitusi nukleofilik SN1 dan SN2. Mari kita bahas soal nomor 1. Di soal ini, kita diminta untuk ngejelasin perbedaan antara reaksi SN1 dan SN2. Ada 7 poin pembeda. Kita bahas satu persatu. Yang pertama di poin A, dari segi jumlah tahap reaksinya. SN1 itu berlangsung dalam 2 tahap karena ikatannya harus putus dulu buat ngebentuk karbokation. Nah, baru setelah itu diserang. Kalau SN2 itu reaksinya cuma 1 tahap, soalnya nukleofil itu masuk bersamaan dengan lepasnya gugus pergi. Yang kedua di poin B tentang hukum laju reaksi, buat SN1 itu lajunya unimolekuler. Persamaannya V sama dengan K dikali konsentrasi substrat. Kenapa cuma konsentrasi substrat? Karena lajunya itu cuma bergantung pada tahap lambat, pas pemutusan ikatan substrat. Sedangkan pada SN2 itu lajunya bimolekuler. Samaannya V sama dengan K dikali konsentrasi substrat dikali konsentrasi nukleofil. Ini karena lajunya bergantung pada tumbukan serentak dari keduanya. Yang ketiga di poin C, jenis substrat yang paling gampang bereaksi. Di reaksi SN1 itu yang paling gampang terjadi di substrat tersier karena ngasilin karbokation yang paling stabil. Kalau di SN2 itu paling gampang di substrat metil dan primer. Soalnya hambatan ruang atau steriknya itu yang paling kecil buat diserang. Yang keempat ada poin D yaitu kekuatan nukleofil. Buat SN1 kita cukup pakai nukleofil lemah aja. Soalnya kation yang terbentuk itu sudah sangat reaktif. Tapi untuk SN2 kita perlu nukleofil yang kuat supaya tenaganya itu cukup untuk mendesak gugus pergi. Yang kelima di poin E, jenis pelarut yang ngedukung di reaksi SN1 itu perlu pelarut polar protik untuk menstabilkan ion karbokation. Kalau di reaksi SN2 itu perlunya pelarut polar aprotik. Biar nukleofil bebas itu beraksinya nggak terhalang sama pelarutnya gitu. Yang keenam di poin F tentang kemungkinan terbentuknya karbokation. Ini jelas banget ya kalau di SN1 itu pasti terbentuk karbokation yang jadi zat antara atau intermediate. Sedangkan di SN2 karbokation itu nggak terbentuk sama sekali. Dia murni cuman ngelewatin keadaan transisi aja. Yang terakhir di poin G itu stereokimia produk yang dihasilkan di reaksi SN1 itu dia bakal ngasilin campuran rasemat. Ini bisa terjadi karena karbokationnya itu punya bentuk yang datar, jadi dia bebas diserang dari arah depan maupun belakang. Beda sama SN2, kalau SN2 itu ngehasilin inversi yang konfigurasinya 100%, karena di SN2 itu nukleofilnya wajib banget nyerang dari arah belakang. Oke, kita lanjut ke halaman 2, masuk ke bagian analisis hasil reaksi dan mekanisme SN1. Di soal kedua A, kita diminta nentuin produk utama dan mekanisme reaksi reaksi lengkapnya dari reaksi tersier butil bromida ditambah H2O. Mekanismenya ada 3 tahap ya. Yang pertama pembentukan karbokation. Di sini ikatan karbon dan bromin itu akan putus dan membentuk karbokation tersier dan ion Br-. Nah, di tahap kedua ada penyerangan nukleofil. Molekul H2O itu bakal nyerang karbokation yang tadi udah terbentuk. Lalu dia di tahap ketiga ada deprotonasi atau kehilangan satu ion H+. Nah, hasil akhirnya itu kita dapat produk utamanya yaitu tersier butanol. Ini, tersier butanol ditambah dengan asam bromida atau HBr.
Selanjutnya di soal 2B, kita punya reaksi benzyl klorida ditambah metanol atau CH3OH. Tahapannya juga sama, ada tiga. Yang pertama, pembentukan karbokation dari benzyl klorida. Cl-nya itu akan dilepas jadi ion Cl- dan ninggalin karbokation benzilik. Yang kedua, penyerangan nukleofil oleh CH3OH ke karbokation tersebut. Tahap ketiga, terjadi deprotonasi. Hapusnya bakal lepas dan produk utama yang kita hasilkan kali ini adalah benzil methyl ether ditambah HCl. Terus ada pertanyaan, kenapa keberadaan cincin benzena itu bisa bikin intermediatnya stabil? Jawabannya karena cincin benzena itu ngasih kestabilan ekstra pada intermediat karbokation benzilik itu melalui efek resonansi. Jadi elektron pi dari cincin itu akan terdelokalisasi buat berbagi muatan positif dengan atom karbon pusat. Hasilnya, energi intermediat jadi lebih rendah dan reaksinya bisa berjalan dengan cepat deh. Lanjut ke halaman ketiga. Ada soal 2C. Di sini kita disuruh ngurutin senyawa dari yang paling mudah sampai yang paling sukar untuk mengalami reaksi SN1. Jadi urutannya ada tersier butyl klorida dan benzil klorida menempati posisi yang paling mudah bereaksi. Kemudian diikuti dengan 2 kloropropana yang ya, dan yang terakhir itu yang paling sukar itu 1 kloropropana. Kenapa urutannya gitu? Intinya kereaktifan SN1 itu berbanding lurus sama seberapa stabil karbokation yang dihasilkannya. Nah, karbokation tersier dan benzilik itu kan sangat stabil karena dibantu efek induksi dan resonansi. Nah, kalau kation sekunder itu kurang stabil, sedangkan kalau kation primer kayak tadi 1 kloropropana itu emang yang paling nggak stabil, makanya dia sangat sukar mengalami SN1. Kemudian masuk ke soal 2B. Kita punya senyawa kiral 1 bromo 1 feniletana yang direaksikan sama etanol. Dan dari tahapan reaksinya, produk utama yang didapat adalah 1 etoksi 1 fetiletana. Mekanisme yang paling mungkin terjadi di sini adalah SN1. Kenapa? Karena alasannya itu substrat halida benzilik ini dia itu mampu ngebentuk intermediate karbokation yang sangat stabil karena efek resonansi cincin tadi. Udah gitu dia direaksikan sama nukleofil lemah yaitu etanol yang juga bertindak sebagai pelarut polar protik. Jadi kondisinya klop banget untuk reaksi SN1. Terus gimana proses pembentukan sterokimianya? Jadi setelah gugus Br lepas, itu dia akan terbentuk intermediate karbokation yang bentuknya planar atau datar. Nah, karena bentuknya datar itu ibaratnya jalan masuknya gampang banget. Jadi nukleofil etanol itu punya peluang yang sama besar untuk menyerang muatan positif dari depan maupun dari belakang cincin. Nah, makanya produk akhirnya itu cenderung berupa campuran stereoisomer atau campuran racemate. Serangan dari sisi depan itu akan mempertahankan konfigurasi awal yang kita sebut retensi. Sedangkan kalau dari belakang itu dia akan membalikkan konfigurasi atau inversi. Jadi kedua ini terjadi dalam presentasi yang seimbang. Jadi bisa dari depan ataupun dari belakang. Kemudian kita akan membahas tentang mekanisme reaksi SN2. Di soal 3B, kita diminta untuk menentukan produk utama dan mekanisme dari benzil bromida ditambah CN-. Produk utamanya adalah benzil sianida. Nah, mekanisme ini pakai mekanisme SN2. Nah, berarti berlangsung cuma dalam satu tahap serentak ya. Jadi ion CN- itu dia bertindak sebagai nukleofil kuat yang akan menyerang atom C benzilik dari arah belakang. Jadi proses pembentukan ikatan C dengan Cn itu terjadi barengan sama putusnya sama ikatan C dengan Br. Cuma ngelewatin satu keadaan transisi aja.
Terus di pertanyaan ada pertanyaan kenapa substrat ini tetap bisa bereaksi cepat padahal kan ada cincin benzena yang gede. Nah, jawabannya walaupun ada benzena, reaksi SN2 itu cepat karena keadaan transisinya itu terstabilkan secara elektronik. Jadi kestabilan ini didapat dari tumpang tindih atau overlap orbital P dari cincin benzena itu dengan atom karbon yang bereaksi. Lanjut ke soal 3C tentang penataan urutan kereaktifan. Urutan dari yang paling mudah ke yang paling sukar mengalami SN2 itu ada pertama bromometana, kedua bromoetana, ketiga dua bromopropana, dan yang paling sukar atau yang paling sulit itu adalah tersier butil bromida. Kenapa urutannya gitu? Alasannya karena laju reaksi SN2 ini itu sangat bergantung sama hambatan sterik atau halangan ruang. Nah, bromometana itu kan bentuknya metil ya. Jadi dia agak punya hambatan alkil, makanya sangat mudah, eh, maaf, jadi dia nggak punya hambatan alkil, makanya dia sangat mudah diserang dari belakang. Sebaliknya, kalau semakin banyak gugus alkil kayak di tersier butil itu, jadi di belakang karbonnya itu kan makin tertutup. Jadi nukleofilnya itu susah buat masuknya. Nah, kemudian yang terakhir di halaman ini ada 3D. 3D ini membahas konformer kursi dari 1 bromo 2 metil sikloheksana. Nah, konformer mana yang lebih mudah mengalami reaksi SN2? Jawabannya adalah konformer 1. Yang ini, yang posisi BR-nya itu ada di aksial. Alasannya karena reaksi SN2 itu kan mewajibkan serangan dari belakang ya tadi. Tepatnya 180 derajat dari posisi BR. Nah, di konformer 1 yang aksial ini, lintasan serangan dari bawah itu kan terbuka lebar. Jadi ini nggak ada sesuatu. Jadi beda banget sama konformer 2 yang posisinya itu ekuatorial di sini. Jadi lintasan yang di belakangnya itu malah terhalang oleh atom hidrogen dari kerangka cincin itu sendiri. Atau istilah kimianya adalah hambatan sterik intramolekul. Nah, terus gimana dengan perubahan orientasi gugusnya? Jelas bakal terjadi inversi orientasi. Karena nukleofilnya itu kan nyerahnya dari arah berlawanan, kalau posisi awalnya BR itu aksial di konformer 1, maka gugus OH yang baru masuk itu bakal dipaksa untuk menempati posisi ekuatorial. Terus kita sampai di halaman terakhir, di halaman 5 di soal 3E. Kita bakal bahas tentang stereokimia inversi pada reaksi SN2. Soalnya itu tentang reaksi senyawa R2-bromobutana yang direaksikan dengan ion OH-. Di reaksi ini, produk yang dihasilkan adalah S2-butanol ditambah ion Br-. Terus gimana mekanisme serangannya? Nah, ion OH- ini akan bertindak sebagai nukleofil kuat ya. Dia bakal menyerang atom karbon chiral tepat dari sisi yang berlawanan dengan ikatan C dengan Br. Ingat, karena reaksi SN2 serangannya itu wajib dari belakang dan terjadi secara serentak. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Ada nggak sih perubahan konfigurasinya? Jawabannya ada. Karena ya perubahan mutlak ya. Dari awalnya konfigurasi R berubah menjadi konfigurasi S. Nah, pertanyaan terakhir, apakah konfigurasinya dipertahankan atau mengalami inversi? Jawabannya adalah mengalami inversi. Kenapa? Karena mekanisme SN2 ini kan cuma berlangsung satu tahap aja. Jadi nukleofil itu benar-benar dipaksa untuk mendesak masuk dari arah belakang. Akibat desakan ini, tiga gugus lainnya yang terikat ke karbon itu, dia bakal terdorong membalik arah. Nah, proses berbaliknya ini persis sama kayak payung yang tiba-tiba kebalik kalau kena angin kencang. Nah, seperti itu. Demikian pembahasan LKPD Kimia Organik dari saya. Semoga penjelasannya bisa dipahami. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.